Hari ini dapat kedatangan Putri Aryani. Thank you so much Putri for coming. Hai, Thank you. Ya, ngobrol santai ya Put ya. Oke. Waktu itu saya berapa minggu lalu di Amerika, lalu lihat TV YouTube gitu kan, lihat menang America Got Talent, right? Enggak, belum menang. Tapi menang. Oh belum menang itu ya? Itu Golden Buzzer belum? Golden Buzzer itu dia cuma langsung dia ngelompatin beberapa tahap langsung ke live show. Oh tapi tetap kongres loh. Thank you. Malah dibilang bonus lagu kedua ya. Oh iya. Oh iya itu kan rekor banget Put. Ya. Tapi tadi ngomong sama bapak sama ibu, saya kan pikirnya ini kan di luar ini skrip sih. Kemarin kan kita pikir wah overnight success, ternyata nggak ada ya. Perjuangannya bapak ibu luar biasa, papa mama ya untuk support kamu ya. Betul. Ya. Baru nanti ngobrol baru tahu juga. Ngobrol dari awal Put. Iya. Talent ini dari mana sih? Kamu taunya dari mana sih? Dari umur berapa tahun sih tahu? 2 tahun. 2 tahun? Iya. Masa kamu 2 tahun udah nyanyi? Iya beneran ada di Instagram itu diupload waktu karena waktu Imlek. Iya. Jadi kan Putri waktu umur 2 itu nyanyinya lagu Mandarin. Wih, lagu Mandarin, padahal nggak bisa Mandarin. Enggak, tapi kan banyak tetangga Chinese itu sering muter lagu. Kalau Kalau kamu tiru gitu? Riau itu kan pada sering muternya lagu-lagu Mandarin gitu, terus jadi hafal. Oh, oke. Jadi kamu dengar lagu tetangga, lagu Mandarin, lalu kamu tiru gitu? Iya, Mbak. Iya, begitu. Oh, oke. Kamu nyanyi gitu langsung. Tahu talentnya dinyanyi waktu itu ya udah ya? Umur 2 tahun itu 2 udah. tahun. Waduh. Oke. Tapi masih masih kayak anak kecil begitu umur 2. Iya, tapi itu dapat dari mana sih talentnya? Dari papa atau mama sih? Papa. Oh, papa. Oke. Jadi papa bilang itu waktu umur 2 Putri udah bisa mulai mengikuti nada, mulai mengikuti tempo-tempo lagu gitu. Oke. Lalu apa namanya kalau ngomong inspirasinya ya? Kemarin kan sempat lihat pingin masuk Juilliard juga ya? Betul. Ya, Juilliard di New York ya? Iya. Inspirasinya siapa sih? Kalau favoritnya di luar itu siapa sih? First Musisi itu ya. Whitney Houston. Wah. Terus? And then Celine Dion, Mariah Carey, Boyz II Men, itu yang lama-lama. Yang baru? Stevie Wonder juga. Terus yang baru-baru itu Bruno Mars, Justin Bieber, and then Ariana Grande. The Weeknd. Kalau untuk compositionnya Putri dari David Foster. David Foster ya? Yeah. Oke. Putri, jadi kalau lagu-lagunya kan Putri suka pop ya? Sebenarnya all genre suka. Ambil all genre. Pop, soul, tapi untuk awalnya Putri rootnya di R&B soul. Oh malah di R&B? Soul. Soul. Oke, jadi James Brown dengerin James Brown? Enggak ya, karena terlalu tua ya. Iya. Enggak, maksudnya tuh kayak Whitney Houston itu. Kemarin kan. Iya, zaman-zamannya 90s, 80s gitulah. Padahal kamu lahir loh itu. Hebat. Tapi kamu itu ya selalu dengan ini ya tertariknya ke penyanyi yang vocal range-nya lebar banget ya kayaknya. Iya. Dan sebenarnya lebih ke soul-nya dia, soulful-nya mereka. Oke. Kalau penyanyi Indonesia siapa favoritnya? Almarhum Om Glenn Fredly. Oh, Glenn Fredly, oke. Dulu sempat ketemu juga. Oh, sempat ya? Tapi udah lama banget. 2014-an ketemu. Oke, waktu kamu menang Indonesia Got Talent itu? Setelahnya. Oh, setelahnya. Oke. Terus Teh Ocha, Rosa. Oh, oke. Banyak sih kalau Indonesia. Banyak ya? Oke. Kalau dari komposer selain David Foster suka siapa? Selain David Foster itu siapa ya? Kan Putri biasanya kayak Bruno Mars, Justin Bieber itu kan mereka nulis lagu sendiri. Olivia Rodrigo itu kan nulis lagu sendiri. Iya. Nah, itu biasanya Putri gitu. Terus siapa lagi ya? Pastinya banyak ya. Banyak. Kalau kamu kan inspirasinya kan nyanyinya dari lagu-lagu tetangga kan. Kamu mulai nulis kalau nyanyi mulai Enggak juga sih. Jadi papa mama itu even dari Putri masih di perut itu udah diputerin lagu-lagu klasik. Mozart, Beethoven. Oh, dari situ dapatnya juga ya. Iya. Dan apa namanya, dari kecil itu memang kita sekeluarga itu suka dengar musik. Oke. Jadi tiap hari itu always music. Dan Putri dulu cuma tahu praktik doang. Jadi Putri belajar musik itu otodidak. Dan praktik aja tahu, teori nggak tahu. Teori sama sekali nggak tahu. Putri nggak tahu apa itu not balok apa segala macam, itu Putri nggak tahu.
Makanya Putri akhirnya masuk sekolah untuk belajar. Belajar lagi ya, SMM ini ya. Iya, itu belajar Kalau teori. komposisi, kamu ngarang lagu pertama kali itu umur berapa? 11. 11. Tanpa tahu teori, ngarang aja gitu. Wah, hebat. Nggak tahu Oke. teori sama sekali. Iya. Tapi Bahkan sekarang aku pertama kali bikin komposisi lagu itu waktu 2020. Bikin covernya Lati dari Virginius itu kan Putri rearrange. Itu nggak pakai metronom. Oh. Saking nggak ngerti. Oke. Kan ada kuantai segala macam. Iya, Itu Putri iya. nggak tahu itu dulu itu. Nggak tahu. Iya. Yang penting tahu bikin aja. Iya, sekarang enak ya kuantas 1/4, 1/16. Iya. Iya. Sekarang kan lebih rapi. Iya. Kalau dari apa namanya ada yang dari lagu-lagu yang Putri buat yang paling berkesan apa? Yang mana? Semuanya. Semuanya pengalaman personal. Enggak semuanya Nggak pengalaman semua, oke. personal. Bahkan sebagian besar itu sebenarnya dari curhatan. Curhatan. Iya. Oh, oke. Jadi Putri itu sering pada curhat sama Putri, teman-teman. Terus Putri suka bacain curhat-curhatan netizen di komen itu Putri suka bacain. Oke. Di DM itu Putri suka bacain. Itu jadi inspirasi jadinya ya. Jadi cuan. Jadi wah. Ini stand up comedian baru nih, kayak Putri nih, gawat. Tapi sebenarnya ya, kalau itu Putri, saya juga kalau kamu dapat apa namanya ini apa yang buat orang terharu, saya juga karena fals nggak karuan kalau nyanyi. Oh, gitu. Kalau kamu kan suaranya kan bagus banget. Kalau Sebenarnya kalau fals itu kan bisa dilatih. aduh nggak bisa lah saya. Susah, saya pakai autotune aja dah. Sekarang begitu banyaknya. Iya. Soalnya kan kemudahan teknologi membantu juga. Kalau dulu, makanya Putri sukanya dengar penyanyi dulu karena kan pure suaranya nggak Iya, perlu diedit banyak prosesor. apa-apa. Iya. Dan bahkan Putri kan sempat ngobrol sama yang Titi Puspa juga. Iya. Yang Titi itu kan pernah ada di era yang mic-nya cuma satu, mic instrumen, mic vokalis, dan kalau ada apa-apa itu ngulangnya dari awal banget. Itu memang high pressure banget dulu. Iya. Dan sekarang kita sebagai Digital ya, musisi muda yang udah digital semuanya itu it Iya, makes iya. more easier Right. daripada dulu yang tahu berjuangnya itu sesusah Iya, apa iya, dan sekarang siapapun bisa jadi penyanyi, bisa jadi musisi. Iya, zaman dulu pakai pita juga susah. Iya. Kalau kamu ngomong-ngomong gitu ya, yang satu waktu interview di luar itu kita kaget semua. How did you learn your English? Dari mana tuh? Oh, I learned English since I was in kindergarten. Jadi Putri masuk international school di TK, Oh, oke. di playgroup. Oke. Jadi Putri itu dimasukin sekolah sama mama umur 2 tahun. Hampir 3 tahun. I almost forgot about that actually. Kan masih kecil banget. Jadi umur 3 itu udah dimasukin ke sekolah internasional TK untuk playgroup. Sampai SD Terus Inggris semua? Sampai SD kelas 4 itu. Iya, bahasa Inggris. Oke. Dan itu Putri harus berhenti sekolah untuk pindah ke SLB itu untuk baca braille, huruf oke. braille dan mobilitas gitu kan. Oke. Baru habis itu SMP Putri international school lagi. Oh, oke. Dan based on-nya biasanya British, Oh, oke. UK. Oke. Makanya kadang-kadang kalau ngomong tuh logatnya Lebih ke nyampur. British, nyampur. British, kadang American, kadang British, kadang R-nya hilang gitu kan. Tapi suka mana sih kamu, American atau British? Oh, suka semuanya. Oh, enggak semuanya. Oke. Bud, apa? Dan suka ini nonton film-film juga. Oke. Film Disney, film Inggris, Jadi kamu baca buku. learning English from the movies as well ya? Movie, music, songs, dari banyak hal kalau belajar bahasa Inggris. Yang penting kan ngomongnya selalu dilancarkan setiap hari. Terus juga listeningnya juga dilancarin, reading, writing. Makanya Putri nulis lagu bahasa Inggris itu modal nekat aja sebenarnya. Tapi bagus banget sih. Thank you. Iya. Kamu sudah tahu nggak ini jalan hidup kamu dari tahun 2014 waktu menang itu Indonesia kan? Kenapa? Sudah tahu nggak bakal ke sini jadi penyanyi profesional? Karir musikmu di sini full time dari 2014 sudah tahu nggak waktu menang itu? Atau belum? Enggak, waktu menang itu karena masih kecil, mindsetnya adalah udah menang udah gitu. Menang, oh ini udah selesai ya apa? Udah selesai. Oh belum. Oh, Ternyata oke. belum. Makanya sempet ada Putri take break sekitar 2 tahun Oke. untuk fokus ke my education. Oke. Karena kan masih terlalu kecil juga waktu itu umur 8. Iya. Dan Putri 2016 itu 2017 untuk build social media dan Putri realize kalau my journey is still long. Iya. It's still long time. Yes. Dan Putri mulai membangun lagi itu 2017. Dan sebenarnya my goals itu dari awal adalah
being a star, being a superstar gitu. Jadi Putri itu selalu ngeset cita-cita Putri itu nggak setengah-setengah. Tapi Putri juga harus tahu gimana cara mencapainya, gimana cara berjuangnya. Karena semua yang menjadi besar itu nggak instan. Dan bahkan sekarang ini Putri kan masih permulaan. Iya, bagi kita udah kayak sudah top banget tapi baru permulaan ya. Ini baru permulaan. Waduh. Karirnya masih panjang sekali untuk mencapai puncak. Gitu. Iya. Sebenarnya kan puncaknya kalau kita udah masuk surga itu puncaknya. Waduh. Kirain punyanya kalau sudah masuk Juilliard atau top di Amerika, bukan ya? Selain mencari cuan misalnya. untuk lagu-lagu apa pesannya Putri sebenarnya yang ingin disampaikan sih? Ada love song, ada apa? Optimisme atau apa? Putri lagu banyak kan patah hati sebenarnya. Karena paling gampang curhat ya. Karena curhat soalnya. Terus Putri juga ada lagu-lagu cinta itu ada lagu cinta, lagu tentang mimpi ada tuh Putri bikin. Itu sebenarnya adaptasi nada dari lagu Mandarin, tapi liriknya tuh pure Putri yang bikin bahasa Indonesia karena Putri nggak ngerti bahasa Mandarin, disuruh translate sebenarnya, tapi Putri nggak tahu. Terus Putri bilang ya udah Putri ngarang sendiri aja ya. Dan kebetulan waktu itu Putri mau 17 tahun dan Putri bikin itu untuk hadiah Putri sendiri umur 17. Doa Putri. Oke, mantap. Mimpi. Iya, Putri emang belajar Mandarin sekarang? Enggak? Inggris ya? Masih belajar? Sempat belajar waktu sekolah kan internasional sampai waktu kelas 3 itu sempat belajar 1 tahun tapi sekarang udah lupa. Oke. Nggak, ini bagi waktunya gimana sekarang dengan kesibukan begini banyak? Lalu masih sekolah gimana baginya? Online? Iya. Oke. Did you find you feel any pressurized nggak? Banyak pressure nggak dengan ini atau you enjoy it totally? Pressure? No. I always try to enjoy every time in my life, every second, every minute. Nice. Karena Putri kan melakukan sesuatu itu dengan passion. Putri melakukan ini semua karena Putri suka, Putri cinta. So, tapi ada paksaan tantangan terus begini apa enggak? Kenapa? Challenge-nya coming from yourself ya sebenarnya ya. Challenge untuk perform atau maju terus ini bukan paksaan tuntutan dari luar tapi from within yourself memang cita-citanya setinggi gitu ya. Ya. Ngomong-ngomong itu berarti terdekat ini apa konsernya? Konser Wanita Hebat. Konser Wanita Hebat tanggal 14 Juli 2023 di Beat City International Stadium. Oh nice. Itu sama siapa aja? Mbak Titi? Sama Mami Titi DJ, sama Kak Raisa, Kak Tiara Andini, Kak Jody, Kak Lesti, dan Miss Mary Riana. Kemudian dengernya 17 Agustus di Istana nanti juga. Insya Allah ya. Wah, nice. Putri ada ini nggak persiapan khusus nggak kalau untuk musisi yang amatir baru masuk profesional kan Putri mengalami semua. Ada persiapan khusus nggak sebelum tampil panggung? Persiapannya berdoa. Doa, oke. Itu harus loh. Berdoa, take relax, terus latihan apa? Vocalizing, oke. Yang pasti juga minumnya, makan. Harus jaga. Ya. Oh ya, oke. Tapi Putri kalau makan sih sebenarnya apa aja. Yang dijaga itu Putri nggak minum es. Kalau es mengaruhi vocal cord. Kalau untuk Putri, karena nggak tahu Putri kalau Putri kan punya amandel, jadi kalau minum es itu langsung. Oke. Putri bisa ngasih, ini kan Putri kan jadi inspirasi banyak orang kan, yang mau masuk ke dunia profesional kan, singer kan. You break the mold kan, suddenly tiba-tiba kayak gitu meskipun ada persiapan bertahun-tahun. Nggak tiba-tiba. Iya. I get it wrong. Nggak bisa tiba-tiba gimana. Iya. Jadi nggak ada guys. Nggak ada yang instan kan. Nggak ada yang instan, nggak ada overnight success lah. Bertahun-tahun. Dan bapak ibu di belakang semua dukung kan ya. Yang pasti juga lingkungan dan yang pasti masyarakat Indonesia dan dunia juga kan kemarin yang nge-up sampai alhamdulillah itu trending lebih dari 30 negara. Wow. Itu Putri juga nggak nyangka. Iya. Karena Putri pergi ke Amerika itu modal bismillah aja. Wih. Ya hebat. Itu kalau balik lagi tadi ke orang tips ini yang baru mau masuk ke industri profesional seperti Putri ada tips nggak? Kalau Putri belajar. Yang paling utama itu konsisten. Konsisten. Kita mungkin memulainya mudah, tapi kita susahnya itu untuk mempertahankan konsistensi. Karena di dunia industri digital ini kalau kita nggak konsisten nanti bakal susah ke depannya. Dan yang pasti kita harus terus berinovasi, terus berkreasi untuk mengeluarkan sesuatu yang baru. Dan
sesuai sama zamannya. Iya, oke. Gitu. Kalau ada ini apa makanya kalau ngomong sesuai terus inovasi, Putri juga ngulik terus ya sampai ngerti vintage keyboard segala macam. Ngerti ya? Berarti apa? Terus baca, eksplorasi terus ya? Referensi itu penting. Referensi aransemen, Putri kan juga pengen jadi produser. Oh, oke. Itu referensi aransemen, referensi lagu, referensi penyanyi. Iya. Dan pokoknya referensi itu harus dibanyakin, katalognya harus dibanyakin, dan jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan cepat puas. Oke. Kemarin tahunya Putri juga saya lihat waktu itu kan main digital piano Roland kan waktu di America Got Talent ya. Iya. Suka soundnya ya? Suka soundnya, suka sama tutsnya. Tutsnya, feel-nya ya? Touchingnya itu kan kayak piano akustik soalnya. Iya. Biasanya pakai apa? Roland RD 2000? RD 700GX. 700GX. Ya, itu dari umur aku 8 tahun. Umur 8 tahun pakai Roland itu. Tapi aku Putri fokusin main itu umur 10, umur 10 baru fokus main piano, dan itu RD-nya di bawah. Oke. Sekarang di Phantom mau explore macam-macamnya lagi ya? Iya. Oke. Jadi biasanya kan Putri belajar piano itu udah sekitar 7 tahun. 7 tahun. Itu cuma piano doang. Oke. Jadi Putri belum explore untuk yang lain-lain, itu belum terlalu. Cuma kalau untuk bikin semacam aransemen, string sections dan yang lain-lain Putri udah. Oke. But I want and I need explore something more. Oke. Ya. Nice. Kalau collab dengan artis di dalam waktu dekat ini apa? Ada dalam waktu dekat nggak? Ya itu tadi konser wanita ya, Bang. Selain itu ada rekamannya dengan siapa? Oh, itu secret. Oh, secret. Proyek cuan. Oke. Dengan boleh spill nggak luar atau dalam gitu aja? Tak bisa deh. Oh. Yang dalam waktu dekat ini ada konser juga sama Ronan Keating. Wih. Tanggal 18 Agustus. 18 Agustus di Indonesia. Di Indonesia. Nice. Oke. Kalau ini jenis atau genre musik kan tadi senang semua kan. Tapi ada lagi mau di-explore nggak ke depan? Apa ya? Yang pasti Putri akan terus mengeksplor genre dan nggak akan berhenti di sini aja. Maksudnya Putri akan terus mengasah vokal Putri, karena Putri juga bukan seorang penyanyi. Putri itu nggak bilang Putri itu jago gitu. Jadi Putri itu masih terus belajar, masih terus berlatih untuk progres, untuk hasil yang lebih baik. Jadi Putri itu selalu menikmati prosesnya ya. Meskipun orang bilang Putri is very talented, God given talent, tapi nggak cukup ya, harus tetap belajar ya. Orang punya talent tapi kalau nggak diasah kan sama aja kayak mantap ya. Sama aja kayak maksudnya. Iya. Jadinya nggak berguna talentnya gitu. Iya. Jadi kita punya talent harus kita asah. Saya ini malah diajarin Putri nih. Enggak sharing. Bukan Putri bukan guru. Oh enggak, tapi jadi, inspiratif kok. Sharing. Iya, sharing. Karena kita itu kalau Putri selalu belajar tiap hari dari mana aja. Kalau ngajarin untuk bilang Putri itu ngajarin, Putri nggak berani deh. Putri bilangnya sharing. Oke. Thank you sharingnya Put. Kalau harapan besar ya, harapan besarnya itu kenapa sih harus di Juilliard sih, New York gitu? Karena Juilliard itu kenapa nggak misalnya Berkeley, misalnya Boston, kan kontemporer gitu. Ada juga mimpi untuk ke sana. Oh oke. Karena Putri itu searching, jadi Putri itu kalau sebelum masuk ke sesuatu, Putri searching dulu. Riset sendiri. Sendiri. Bisa. Juilliard and Berkeley itu kan the best school gitu ya. The best music school in the world. Iya. Dan Putri ingin jadi bagian dari itu. Karena Putri ingin menjadi seorang musisi yang bukan hanya di Indonesia aja. Bukan hanya tahu praktiknya, tapi juga pintar di teorinya. Dan Putri kan goalsnya ingin memenangkan Grammy Award. Ingin memenangkan Grammy Award. Yeah, then you're still very young. You have plenty of time. Yeah. Kalau merasakan sudah sempat merasakan nggak jadi industri musik di Amerika seperti apa atau baru ini lagi belajar? Ini baru AGT itu baru pertama kali Putri ke Amerika. Oh baru pertama kali? Iya. Wow, hebat. Itu pertama kali Juni ini berarti kemarin ya, bulan lalu pertama kali. Iya. Oke. Iya. Put ada ini nggak pesan-pesan terakhir nggak ke yang mendengarkan kan? Tadi banyak sharing dari Putri kan. Saya juga kaget masih umur 17 tapi a lot of sharing kan. Thank you. Yeah, and I learned a lot from you too. Then you're not only relaxing on your God's given talent tapi masih explore terus kan. Itu kan inspiratif kan. Any message nggak that you want people to know about you?
Don't afraid to dreaming and reach it. Believe that one day your dream will come true. Nice. Jadi jangan takut bermimpi besar Dan meraihnya. Oke. Percayalah mimpi kita akan jadi nyata. Wah, nice. Thank you Putri. Thank you so much for coming. Thank you.